Aku baru saja naik kereta ketika mendapati seseorang telah mengambil tempat dudukku. Aku mengingatkan wanita itu bahwa itu adalah kursiku, tetapi dia pura-pura tidak mendengar. Sebaliknya dia berkata aku masih muda dan bisa berdiri selama 8 jam tanpa masalah. Aku kembali menegaskan bahwa itu adalah kursiku. Namun tiba-tiba dia meninggikan suara, berpura-pura hamil dan membutuhkan perhatian. Aku menjawab, itu bukan tanggung jawabku dan aku bekerja keras untuk membeli kursi ini. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kamu tidak punya hak untuk mengambilnya. Dia berdiri dan berteriak bahwa aku tidak punya rasa iba, lalu berlagak kasihan, mengatakan kepada penumpang lain bahwa aku sedang menindasnya. Tak lama kemudian orang-orang mulai menyalahkanku, mendesakku agar memberikan kursi itu kepadanya. Aku tak bisa menahan tawa, lalu menoleh kepada wanita yang paling keras berbicara dan berkata, kalau kamu begitu penuh belas kasih, kenapa kamu tidak memberikan kursimu saja? Dia segera membantah dengan alasan bahwa dia sudah terlalu tua untuk menyerahkan kursinya, jadi aku pun menawarkan sebuah solusi. Aku membayar $700 untuk kursi ini. Kalau kamu mau membelinya dariku, aku akan langsung menyerahkannya. Dia membalas, kenapa aku harus membayar? Lalu aku menoleh ke wanita yang duduk di kursiku dan berkata, sekarang silakan berdiri. Dia benar-benar kehilangan kendali, mengamuk dan menolak untuk pindah. Saat itulah petugas kereta datang. Aku menunjukkan tiketku dan meminta mereka memeriksa informasi tempat duduk. Petugas kereta menjelaskan kepada wanita itu, jika kursi ini kosong, Anda boleh duduk di sini. Namun sekarang penumpang yang memiliki tiketnya sudah naik. Anda harus mengosongkan kursi ini. Dia kembali mencoba mengancam dengan alasan hamil. Maka petugas menyarankan agar dia beristirahat di gerbong makan. Tetapi dia mengeluh tentang baunya dan menolak. Nada bicara petugas pun menjadi tegas. Mohon segera mengosongkan kursi ini, atau kami akan mengambil tindakan yang diperlukan. Melihat polisi kereta mendekat, akhirnya dia berdiri sambil menggerutu. Aku akhirnya duduk. Tetapi kurang dari 5 menit kemudian, seorang anak kecil di belakangku mulai menendang sandaranku. Aku memintanya berhenti, namun dia bersikap sombong, bahkan menjulurkan lidah kepadaku. Aku pun berkata kepada ibunya, bisakah Anda mengurus anak Anda? Dia menggunakan alasan klasik. Dia masih anak-anak, dan bahkan menyebutku kekanak-kanakan. Lalu aku bertukar tempat duduk dengan penumpang lain dan duduk tepat di belakang ibu anak itu. Aku mulai menirukan perilaku anaknya. Ketika sang ibu menegurku, aku berkata, aku ini hanya bayi berusia 300 bulan. Kenapa kamu memarahi seorang anak? Aku mengembalikan kata-katanya sendiri kepadanya. Dia memakiku, berkata, kamu pasti sakit jiwa. Maka aku pura-pura menelepon rumah sakit jiwa, mengaku bahwa aku baru saja keluar dan mulai kehilangan kendali. Itu membuat semua orang di sekitarku menjauh karena takut. Kemudian penumpang lain ikut memainkan peranku, yang akhirnya membuat ibu si anak mengendalikan anaknya. Akhirnya aku bisa menikmati perjalanan dengan tenang. Dalam hidup akan selalu ada orang yang mencoba memanfaatkan kebaikanmu dengan air mata. Kita harus belajar untuk dengan tegas mengatakan tidak kepada mereka. Jika kamu menikmati cerita ini, ingatlah untuk berlangganan. Aku akan membawakan lebih banyak cerita menarik lain di lain waktu.